AI bukan sekedar alat, tapi tsunami perubahan. Siap atau tersapu? Dan saya hanya mengingatkan ya, bayangkan suatu pagi kamu bangun membuka laptop, mendapati klienmu, langgananmu, tak lagi menghubungi, tidak ada lagi notifikasi, project design, coding, atau request gambar dari pelanggan setia. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan karyawan baru yang bernama AI. Ia tidak tidur, tidak minta gaji, tapi mampu menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan menit. Bukan jam, bukan hari. Ancaman AI bukan lagi soal nanti, tapi sekarang. Dan yang terkena bukan hanya tukang ketik atau pekerja pabrik, bahkan kamu yang ahli desain grafis, arsitektur, sampai programming bisa jadi korban berikutnya. Coba bayangkan lebih jauh. Kamu punya istri, anak-anak, mungkin juga orang tua, ibu yang masih harus kamu biayai. Bagaimana kalau sumber penghasilanmu tiba-tiba lenyap? Bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena sistem telah berubah. Perubahan ini bukan sekedar perubahan tren ya, ini disrupsi total. Dan mereka yang tidak cepat beradaptasi akan digilas habis. Dulu orang bilang, AI nggak akan bisa seperti kita. Sekarang terlambat. Dulu AI cuma bisa jawab pertanyaan sederhana. Sekarang ia bisa bikin desain logo lebih cepat dari kamu, buka Photoshop, bisa bikin artikel, nulis kode website, bikin sketsa rumah yang lengkap dengan hitungan biaya semua. Waktunya kurang dari kamu menghabiskan kopi. Hari ini bukan lagi ya sekedar tool, ia adalah partner kerja yang butuh manusia. Kecerdasan buatan berkembang dengan kecepatan gila. Lihat saja ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot masing-masing makin akurat, makin cepat, dan makin bisa berpikir. Sistem neuralnya makin kompleks, dan mereka belajar bukan dalam hitungan tahun, tapi hari, bahkan jam, bahkan menit. Besok klien-klienmu akan bertanya, kenapa harus kamu kalau AI bisa lebih cepat dan lebih murah? Ini fakta pahit, Bung. Perusahaan akan lebih memilih AI untuk efisiensi. Bisnismu bisa tutup bukan karena kualitas buruk, tapi karena persaingan sudah bukan antar manusia, melainkan manusia versus mesin. Bayangkan, kamu punya PT di bidang desain. Order menurun karena orang lebih pilih AI. Kamu harus potong gaji, bahkan PHK karyawan. Dan jika kamu masih menggunakan cara kerja konvensional, bisnis itu bisa ambruk dalam senyap. Tapi ini bukan akhir. Ini awal untuk kamu yang cerdas dan tangguh. Jadi jangan berhenti belajar. Tenang. Bahkan Google PO3 nyaris bisa membuat film bioskop tanpa skenario, tanpa sutradara, tanpa aktor dan artis yang harus dibayar mahal. Itu hari ini, belum terbayang apa yang terjadi besok nanti. Bukan berarti kamu kalah loh, justru kamu berada di titik awal peluang yang besar asal kamu mau adaptasi. Karena justru di era AI ini manusia yang tahu cara mengendalikan AI akan jadi raja. Sekarang bukannya zaman hanya jago desain atau coding, zamannya jago prompting. Ya, sekarang prompt engine ya mulai lebih dicari di web developer, bukan karena skill coding, tidak penting itu, tapi karena cara baru telah lahir. Konten sekarang tidak lagi dibuat manual, terlalu lambat, terlalu boros tenaga, terlalu mahal. Kamu butuh AI untuk research, untuk edit, untuk publikasi. Kalau kamu main dunia digital dan konten, kamu harus masuk era AI secepat mungkin. Mulailah sekarang, kuasai AI. Bukan untuk takut, tapi untuk menang. Buka pintumu untuk belajar AI. Pelajari ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Copilot, Motion AI, atau apapun yang relevan dengan pekerjaanmu lah. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar kehilangan semuanya. Gunakan waktumu untuk bertransformasi. Karena di era ini bukan yang paling kuat loh yang bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan ingat, AI tidak akan menggantikanmu. Tapi orang yang bisa memanfaatkan AI, itu yang akan menggantikanmu. Jadilah, namun tetap dengan tujuan awal, yakni memudahkan pekerjaan manusia, AI. Oke, semoga bermanfaat, karena ini juga berlaku pada saya yang sekarang ini sedang blogging dan memanfaatkan AI untuk membuat konten-konten di blog saya. Sampai jumpa lagi.